Vietnam adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, dihuni oleh lebih dari 50 kelompok etnis minoritas. Salah satu kelompok yang kurang dikenal namun memiliki kekayaan budaya yang unik adalah suku San Diu. Meski jumlahnya relatif kecil, komunitas San Diu memiliki sejarah, bahasa, dan tradisi yang khas, menjadikan mereka bagian penting dari mozaik kebudayaan Vietnam. Suku San Diu berasal dari wilayah selatan Tiongkok dan mulai bermigrasi ke Vietnam sekitar abad ke-17. Mereka umumnya menetap di wilayah timur laut Vietnam, terutama di provinsi Tay Nguyen, Bac Giang, dan Quang Ninh. Karena letaknya yang terpencil, komunitas ini mampu mempertahankan sebagian besar tradisi leluhur mereka hingga hari ini. Bahasa asli San Diu adalah sejenis dialek Hakka, bagian dari rumpun bahasa Han. Namun, sebagian besar generasi muda kini juga fasih berbahasa Vietnam. Meskipun begitu, dalam upacara adat dan lagu tradisional, bahasa San Diu tetap menjadi bagian penting yang dijaga dengan penuh kebanggaan. Busana tradisional San Diu juga memiliki ciri khas tersendiri. Para perempuan mengenakan baju panjang berwarna gelap dengan bordiran halus dan ikat pinggang lebar. Sementara kaum pria biasanya memakai pakaian sederhana dari bahan alami, mencerminkan kehidupan agraris mereka. Masyarakat San Diu memiliki beragam kepercayaan animisme dan leluhur. Mereka percaya bahwa roh-roh alam dan arwah nenek moyang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Upacara ritual seperti Kepsak, ritual kedewasaan pernikahan, dan panen sering diiringi musik tradisional dan tarian khas yang menggambarkan keharmonisan antara manusia dan alam. Musik dan cerita rakyat juga menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Lagu-lagu rakyat San Diu sering berisi syair tentang cinta, kerja keras, dan kehidupan pedesaan, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Seiring dengan perkembangan zaman, suku San Diu menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Modernisasi, urbanisasi, dan pernikahan campur membuat banyak tradisi mereka mulai luntur, khususnya di kalangan generasi muda. Bahasa dan busana tradisional pun mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berbagai organisasi budaya dan pemerintah daerah kini mulai mendorong pelestarian budaya San Diu melalui festival budaya, pelatihan bahasa, dan dokumentasi tradisi lisan. Sekolah-sekolah di wilayah San Diu juga mulai mengajarkan sejarah dan adat istiadat lokal untuk memperkuat rasa identitas etnis di kalangan pelajar. Suku San Diu mungkin bukan yang paling dikenal di Vietnam, tetapi kontribusi mereka terhadap keragaman budaya nasional tidak bisa diabaikan. Di tengah arus modernisasi yang deras, mereka tetap menjadi simbol ketekunan dan kesetiaan terhadap warisan leluhur. Pelestarian budaya San Diu bukan hanya tanggung jawab komunitas itu sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Vietnam menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Suku San Diu memiliki tradisi menyanyi berbalas pantun, sejenis nyanyian rakyat, yang digunakan dalam perkenalan, pendekatan cinta, hingga menjalin hubungan antar pemuda dan pemudi. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat festival atau malam bulan purnama. Dalam tradisi ini, kecerdasan, kepekaan emosi, dan kepiawaian berbahasa sangat dihargai. Upacara Kepsak merupakan ritual penting bagi pemuda San Diu yang menandai peralihan dari masa remaja ke dewasa. Dalam upacara ini, pemuda dianggap telah siap untuk bertanggung jawab dalam masyarakat dan menjalani kehidupan spiritual yang lebih matang. Ritual ini melibatkan doa-doa, tarian sakral, dan simbol penyucian diri. Masyarakat San Diu tinggal di rumah-rumah panggung sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu, dibangun dengan struktur tahan gempa dan ramah lingkungan. Desain rumah juga disesuaikan dengan kondisi iklim dan medan perbukitan, menunjukkan pengetahuan lokal yang selaras dengan alam. San Diu memiliki sistem penanggalan dan astrologi tradisional yang digunakan untuk menentukan waktu bertani, menikah, dan menyelenggarakan upacara penting. Hari baik dan buruk biasanya ditentukan oleh tetua adat berdasarkan pengamatan terhadap alam dan perhitungan turun-temurun. Masakan tradisional San Diu tidak hanya enak, tetapi juga syarat makna. Misalnya, bandek kue ketan pipih yang kerap disajikan saat tahun baru dipercaya sebagai lambang kekompakan keluarga. Selain itu, mereka juga memiliki minuman fermentasi khas yang disajikan bersama-sama dari kendi besar, mencerminkan semangat kebersamaan. Beberapa pria dan wanita tua San Diu masih memiliki tato di tubuh mereka, terutama di lengan atau dada. Tato ini bukan hanya hiasan, tetapi dianggap sebagai simbol perlindungan spiritual dari roh jahat atau penanda status dalam komunitas.
Tradisi lisan memainkan peran penting dalam pelestarian budaya. Cerita rakyat, legenda, dan hukum adat Sandiu diwariskan tanpa teks tertulis. Hal ini menjadikan para tetua sebagai perpustakaan hidup yang sangat dihormati. Keunikan suku Sandiu menunjukkan betapa kayanya mozaik budaya Vietnam. Meskipun menghadapi tantangan zaman, upaya dokumentasi dan revitalisasi budaya menjadi jembatan penting antara masa lalu dan masa depan. Melalui pelestarian ini, generasi muda tidak hanya mengenal jati diri mereka, tetapi juga membantu dunia mengenal kekayaan budaya yang mungkin selama ini tersembunyi. Setiap kelompok etnis memiliki kisah-kisah legendaris yang menanamkan nilai moral, menjelaskan fenomena alam, atau menegaskan identitas budaya mereka. Dalam komunitas Sandiu, mitos dan legenda tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pendidikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini biasanya disampaikan melalui cerita lisan, lagu, atau pertunjukan tradisional pada saat festival dan upacara adat. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah kisah tentang leluhur pertama Sandiu yang konon berasal dari seorang pemuda bijak bernama Hau Kuong. Ia dipercaya sebagai orang pertama yang membuka hutan, menemukan sumber air, dan mengajarkan masyarakat cara bertani dan hidup harmonis dengan alam. Sosok Hau Kuong dianggap sebagai tokoh suci, dan beberapa keluarga Sandiu bahkan memiliki altar kecil untuk menghormatinya. Dalam kepercayaan animisme Sandiu, alam dipenuhi oleh roh-roh penjaga. Salah satu yang paling dikenal adalah dewa hutan yang disebut Ong Rung, dalam bahasa Vietnam atau nama lokal mereka, yang dijaga kerahasiaannya. Konon, dewa ini akan memberikan hasil panen berlimpah bagi orang-orang yang menghormati hutan, namun bisa mendatangkan bencana bagi mereka yang merusaknya. Kisah-kisah ini mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, tidak serakah, dan selalu meminta izin sebelum menebang pohon atau membuka lahan baru. Sandiu juga memiliki cerita rakyat yang menjelaskan fenomena langit. Salah satunya adalah kisah cinta tragis antara Putri Bulan dan Pangeran Bintang yang dipisahkan oleh langit dan hanya bisa bertemu setahun sekali, pada malam tertentu saat bulan purnama dan bintang paling terang muncul berdekatan. Cerita ini sering dijadikan dasar untuk menjelaskan perubahan musim dan hari baik dalam penanggalan tradisional. Dalam kepercayaan lokal, ada roh-roh air yang disebut Manuok yang menghuni sungai dan danau. Roh ini dipercaya bisa menculik anak-anak yang bermain terlalu dekat ke air tanpa izin. Mitos ini digunakan oleh orang tua sebagai cara untuk melindungi anak-anak dari bahaya tenggelam, namun juga mengandung makna spiritual tentang pentingnya menghormati kekuatan alam. Dalam beberapa desa Sandiu, terdapat cerita tentang roh pelindung ladang padi yang dikenal sebagai Balua. Ia digambarkan sebagai wanita tua berjubah putih yang muncul di malam hari untuk menjaga sawah dari pencuri dan hama. Konon, mereka yang melihat sosok ini akan mendapat berkah atau peringatan tergantung dari niat mereka. Mitos dan legenda Sandiu bukan sekadar dongeng masa lalu. Di balik kisah-kisah itu tersembunyi filosofi hidup, etika sosial, dan panduan spiritual yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam, keluarga, dan kehidupan. Dalam dunia yang terus berubah, mempertahankan kisah-kisah ini berarti menjaga akar budaya tetap hidup dan relevan. Pelestarian cerita rakyat Sandiu saat ini mulai dilakukan melalui pengarsipan digital, pertunjukan budaya, dan pembelajaran lokal di sekolah-sekolah desa. Ini adalah langkah penting agar mitos-mitos yang membentuk jati diri masyarakat Sandiu tidak terkubur oleh waktu, tetapi tetap menjadi bagian dari narasi besar budaya Vietnam. Asal-usul suku Sandiu menjadi salah satu bagian paling menarik dari identitas mereka. Meskipun tidak banyak literatur tertulis yang menjelaskan sejarah mereka secara mendetail, tradisi lisan, catatan sejarah lokal, dan penelitian etnografi telah memberikan gambaran umum mengenai perjalanan panjang komunitas ini hingga menjadi bagian dari Vietnam modern. Suku Sandiu diyakini berasal dari wilayah selatan Tiongkok, khususnya dari kelompok etnis Han yang berbahasa Hakka. Mereka mulai bermigrasi ke wilayah utara dan timur Laut Vietnam sekitar abad ke-17 hingga 18. Migrasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh konflik, tekanan politik, kelangkaan lahan pertanian, atau bencana alam di daerah asal mereka. Berbeda dari kelompok Hakka lain yang menyebar ke banyak negara Asia Tenggara, Sandiu memilih menetap secara permanen di wilayah perbukitan Vietnam yang terpencil, dan lambat laun membentuk identitas etnis mereka sendiri yang unik. Setelah menetap di Vietnam, suku Sandiu beradaptasi dengan kondisi geografis dan sosial yang baru. Mereka mulai menyesuaikan praktik pertanian,
membentuk komunitas tertutup, dan mengembangkan tradisi sendiri yang berbeda dari leluhur mereka di Tiongkok. Meskipun akar bahasa dan budaya mereka masih bisa dilacak ke Tiongkok Selatan, Sandiu kini memiliki kekayaan budaya lokal yang khas dan tak dimiliki kelompok Hakka lainnya. Sandiu mempertahankan struktur sosial tradisional yang berpusat pada keluarga besar klan dengan pemimpin komunitas yang dipilih berdasarkan usia dan pengalaman. Dalam banyak aspek, mereka tetap mandiri dan menjaga jarak dari pengaruh luar demi menjaga keaslian budaya mereka. Suku Sandiu termasuk dalam 54 kelompok etnis minoritas yang diakui secara resmi oleh pemerintah Vietnam. Pengakuan ini penting karena memberikan mereka hak dalam pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya. Namun, baru pada abad ke-20, Sandiu mulai dikenali secara lebih luas oleh kalangan akademik dan pemerintah, terutama setelah dilakukan sensus etnografi dan studi kebudayaan oleh para peneliti Vietnam dan internasional. Meskipun jumlah mereka tidak sebesar kelompok etnis lain seperti Thai atau Hamong, suku Sandiu telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa-desa pedalaman. Mereka dikenal sebagai petani gigih, ahli dalam menanam padi lahan kering, jagung, dan tanaman herbal tradisional. Banyak juga dari generasi muda mereka yang kini mulai merambah dunia pendidikan dan teknologi, sambil tetap menjaga akar budaya mereka. Perjalanan panjang suku Sandiu, dari pegunungan Tiongkok ke lembah-lembah Vietnam, mencerminkan kisah perjuangan, ketahanan, dan kecintaan terhadap budaya. Sejarah mereka adalah narasi tentang manusia yang terus berusaha menemukan tempat di dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan menggali sejarah dan asal-usul ini, kita tidak hanya belajar tentang satu kelompok etnis, tetapi juga tentang bagaimana budaya mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi arus perubahan zaman. Sandiu bukan hanya pewaris masa lalu, mereka adalah penjaga nilai-nilai yang tetap hidup di tengah dunia yang terus bergerak maju.